Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu santriwati, para ustazah, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari yang penuh berkah. Di awal bulan Zulhijjah ini Allah kumpulkan kita dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang melayakkan kita nanti mendapatkan karunia dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita di bulan yang lalu kita sudah membahas satu pembahasan mengenai atau tentang persoalan ikhlas. Pada pertemuan kita kali ini, setelah ikhlas, adab batin yang diajarkan oleh agama kita ini kepada kita adalah tentang taubat. Tentang apa ibu-ibu? Tentang taubat. Wa taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib di atas segala dosa yang kita lakukan. Artinya apabila kita berdosa, hal yang menjadi rukun atau yang menjadi kewajiban di balik dosa itu adalah pertaubatan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Apabila maksiat itu antara dia dengan Allah, la tata'allaku bihaqqin adami, dan tidak terhubung kait dengan hak manusia lain. Jadi kalau maksiat kita itu hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berhubung kait dengan hak manusia, taubat itu memiliki 3 syarat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-iqla'u 'anil maksiyah, melepaskan diri kita dari segala maksiat. Artinya kita tinggalkan segala maksiat yang kita lakukan itu, kita lepaskan diri kita, kita ungkai perbuatan maksiat itu dari diri kita. Kemudian syarat yang kedua, ayyandama ala fi'liha, harus ada rasa menyesal karena sudah berbuat maksiat. Jadi jangan tersenyum di atas dosa yang kita lakukan. Jadi syarat yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa itu. Lalu yang kedua, harus ada muncul rasa menyesal karena sudah memperbuat maksiat itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayyazima, harus memiliki tekad
alla ya'uda ilaiha, untuk tidak kembali melakukan maksiat itu selama-lamanya. Nah, jadi syarat taubat kita diterima oleh Allah kalau itu persoalan yang berhubung kait dengan maksiat kita kepada Allah ada 3. Yang pertama, lepaskan diri dari maksiat, kemudian harus ada rasa menyesal, kemudian harus ada tekad, cita-cita, keinginan untuk tidak melakukannya kembali. Kenapa? Karena pada prinsipnya ibu-ibu sekalian, bahwa seorang mukmin itu, seorang mukminah itu tidak akan jatuh di lubang yang sama dua kali. Nah, jadi kita berupaya untuk itu. Bahkan dalam sebuah hadis atau dalam sebuah masal dalam bahasa Arab dicontohkan, la yaldagul mu'min fi juhrin marratain, ya, tidak akan terjatuh seorang mukmin itu di dalam lubang yang sama. Kemudian di dalam contoh lain dicontohkan bahwa seekor keledai itu kan dungu, ya, dia tidak mau jatuh di tempat yang sama dua kali. Nah, padahal dia adalah seorang yang dungu, ya, dungu, tidak mengerti, tapi dia paham, dia tidak mau jatuh ke tempat yang sama beberapa kali. Nah, fa in faqada atau fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuh. Lalu dari yang 3 ini, kalau salah satunya tidak ada, maka taubat tidak sah. Jadi kalau yang 3 tadi kurang 1, tinggal 2, maka taubat tidak bisa diterima. Taubat tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila ada dosa yang berhubung kait dengan manusia, maka dia ada 4 syarat. Syarat yang syarat yang 3 tadi tetap berlaku. Kemudian syarat yang keempat adalah ayyabra'a min haqqi sahibiha, harus dilepaskan atau hak orang lain yang kita ambil haknya itu harus merelakan atau melepaskan kita dari masalah tersebut. Misalnya kita punya hutang, ya, ini kan hubung kaitnya dengan masalah dengan manusia. Jadi kalau dia sudah maafkan hutang itu atau ada kerelaan di atas hutang itu, selesai masalah. Nah, jadi itu maksudnya poin yang keempat. Jika ternyata persoalan itu antara kita dengan manusia, maka hati-hati, ya, hati-hati dengan manusia. Kalau dengan Allah bisa kita taubatkan, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dengan manusia, bagaimana cara kita meminta ampun, meminta kerelaan? Iya, kalau dia masih hidup. Kalau sudah meninggal seperti apa? Ia bisa kalau dia masih mampu kita temui. Kalau dia tinggal di tempat yang jauh, bagaimana cara kita meminta kerelaan? Nah, oleh karena itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanggil dengan panggilan mesra kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah itu dengan taubat yang tulus, yang bersih. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an, taubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Jadi Allah Ta'ala begitu membanggakan kita, menanti-nanti kita dengan taubat kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan, kalau kalian ini
tidak satu pun di antara kalian yang berdosa, kata Nabi, ya, lalu kalian ini akan dihilangkan oleh Allah dari peredaran manusia. Artinya akan diwafatkan, lalu Allah ciptakan satu kelompok manusia lagi yang mereka berdosa kepada Allah, lalu mereka istighfar, minta ampun, lalu Allah terima taubat dan istighfar mereka. Nah, jadi begitu Allah menghargai orang-orang yang bertaubat. Kalau sekiranya kalian tidak memiliki dosa, ya sudah, dihabiskan oleh Allah masa berbuatnya di dunia, lalu Allah ganti dengan kaum yang lain yang mereka berbuat dosa, tetapi di balik dosa yang mereka buat itu ada kesadaran untuk bertaubat, lalu taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaumnya yang seperti itu kita sekarang, ya, karena tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Ada ibu-ibu yang tak berdosa? Tunjuk tangan dulu, ya, tunjuk tangan, saya tidak berdosa. Nah, saat mengatakan tidak berdosa itu pun sudah menjadi sebuah dosa. Nah, jadi hati-hati ya kita ketika kita punya rasa-rasa yang menipu seperti itu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, taubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tentang taubat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bersumber hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, saya ini beristighfar minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat, kata Nabi, aku bertaubat kepada Allah, beristighfar dalam satu hari itu aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Jadi dalam satu hari itu Nabi istighfar dan taubatnya kepada Allah itu 70 kali. Kalau kita biasanya istighfarnya 3 kali setelah subuh, 3 kali setelah zuhur, 3 kali setelah asar, 3 kali setelah maghrib, setelah itu 3 kali setelah isya. Jumlah berapa, Bu? 15. Lalu setelah itu Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus, ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar Engkau masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Istighfarnya 50 kali ya. Nanda nio surga yang tinggi pula memanglah seleranya. Ya, tapi ya boleh kita meminta, tetapi setidaknya kita juga mensebandingkan dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru kami di Mesir dulu memberikan wirid, memberikan pesan minimal istighfar sebelum tidur itu 100 kali. Ya, jadi setelah ibu-ibu pertama kali baca Al-Fatihah mungkin, ya, setelah itu membaca ayat kursi. Setelah ayat kursi dilanjutkan dengan 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, setelah itu bacalah istighfar 100 kali. Ya, putar biji tasbih itu di dekat kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Kemudian ditambah dengan tahlil 100 kali. Ya, apa itu tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali juga. Lalu ditutup dengan salawat kepada Nabi 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka insya Allah dah hidup kita satu hari itu dan malam itu
akan dilindungi oleh Allah dengan perlindungannya yang tak tertembus oleh suatu apapun. Ya, Allah akan jaga kita dengan penjagaan yang tidak pernah tidur, yang sekiranya jika malam itu kita mati, maka kita sudah menutup amal dan ajal kita dengan la ilaha illallah. Karena betapa banyak orang yang tidur malam ini, besok paginya dia tidak bangun lagi. Nah, mau seperti itu, Bu? Kau nak mau? Ya, mau seperti itu, tertidur, ya. Tapi sebelum tidur itu semua wirid sudah kita lunasi, sudah kita baca, ya, dan ternyata meninggal. Ya, maka insya Allah husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Sebelumnya kita sudah beristighfar kepada Allah dan ditutup pula dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ijazahkan, saya berikan amalan itu untuk ibu-ibu. Apakah ibu-ibu mau menerima? Oh, jangan diterima saja lalu diamalkan. Jadi kaitannya yang penting tadi adalah tentang istighfar. Jadi Nabi kita di dalam riwayat Imam Bukhari, padahal Rasulullah itu sudah diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhar. Dosanya yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Pada saat itu Nabi masih beristighfar 70 kali. Padahal Rasulullah itu. Maka minimal istighfar kita setiap hari itu adalah 100 kali. Nah, Bapak, Ibu, ada Bapak? Enggak ada ya? Ya, ibu-ibu, para santriwati, para ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah istighfarnya Nabi tadi, di dalam kitab ini disebutkan Allahu yafrahu bik. Ada kalanya Allah itu senang dan bangga dengan kita, di mana Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Allahu asaddu farhan bitaubati abdihi hina yatu. Sesungguhnya Allah itu amat bahagia dengan taubatnya hambanya ketika ia bertaubat. Lebih bangga dan lebih senang Allah Ta'ala itu ketimbang orang yang kehilangan kendaraan atau untanya di padang pasir yang tandus. Jadi kita misalnya kalau di padang pasir apa namanya? Kalau di laut kita berlayar. Kalau di padang pasir kita apa namanya tuh, Bu? Jelas ibu-ibu ini belum sampai ke padang pasir kita. Ya. Kalau di padang pasir apa namanya? Kalau berapa namanya? Mengembara. Jadi mengembara di padang pasir, naik unta, di atas unta tadi, disitulah bekal kita yang kita letakkan. Ada makanan, ada minuman. Yang terpenting itu adalah minuman. Nah, rupanya ketika kita mengembara dengan unta tadi, kita beristirahat, lalu kita tertidur di bawah rimbunnya pohon barangkali. Setelah itu ternyata unta hilang. Padahal di atas unta itu segala perbekalan hidup di padang pasir. Ya, hidup di padang pasir ini luar biasa beratnya, ya ibu-ibu sekalian. Ya, kami merasakan dulu ketika di Mesir, ketika di Sudan. Kalau di Sudan itu untuk tidur kita siram dulu kasur itu dengan air. Ya, baru tidur di atas kasur itu. Ya, itu pun tidurnya tidak di dalam rumah, keluar rumah. Nah, itu di tidur. Di di jalan-jalan itu tidur, ya, saking panasnya. Nah, jadi saat itulah kita memerlukan air minum, perbekalan yang cukup untuk bisa bertahan hidup. Rupanya unta kendaraan kita yang membawa semua perbekalan kita tadi hilang. Bagaimana
kiranya perasaan kita pada waktu itu? Ya, tentu merasa cemas, gundah gulana. Nah, lalu dalam hadis ini diceritakan fa'ata sajaratan, lalu ketika unta dan segala perbekalan tadi hilang, dia pergi berteduh di sebuah pohon. Fattaja'a fi zilliha waqad ayisa min rahilati. Pada saat itu dia sudah merasa tidak ada jalan selamat lagi. Ya, kenapa? Karena bekal semuanya sudah habis. Unta tunggangan sudah pergi. Nah, fa bainama huwa kazalik, ketika dia merasa demikian, kata Nabi, iz huwa biha qa'imatun indah. Lalu ketika rasa itu muncul, tiba-tiba datang untanya dari belakang, berdiri di dekatnya. Ya, lalu tentu si pemilik unta tadi langsung diambilnya tali kekang untanya supaya untanya tidak lari kembali. Nah, saking senangnya dia saat itu, coba saking senangnya kita saat itu, ya, apa yang diucapkannya? Dia bersyukur kepada Allah, tetapi kepeleset lidahnya. Apa katanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya lupa dia, terpeleset dia lisannya. Kalau kita kan saking senangnya kadang tak tak terkontrol lagi apa yang diucap oleh lidah. Coba ibu-ibu nih dapat sembako murah habis nih misalnya nanti kan, dapat uang masing-masing 1 juta, kira-kira sampai di rumah apa yang akan diucapkan? Ya, saking bahagianya. Yang tadi manggil abang ke suami mungkin bisa jadi berubah jadi ya saking ada rasa bahagia. Yang tadinya marah-marah sama suami, tiba-tiba I love you gitu kan, abang sayang gitu kan. Jadi begitulah kira-kira ya ekspresi yang muncul dari rasa bahagia ketika ya unta kita hilang di tengah padang pasir yang tandus. Di atas unta tersebut ada perbekalan kita, lalu ia datang dengan sendirinya. Artinya apa? Dalam hadis ini disebutkan kebahagiaan Allah dengan datangnya orang yang bertaubat dari dosanya, lebih bahagia lagi Allah ketimbang bahagianya bapak yang kehilangan ontanya tadi. Paham ibu-ibu? Nah, itulah ilustrasi yang diberikan oleh Nabi kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bahagia lagi dengan datangnya kita bertaubat, merintih, meminta ampun, istighfar kepada Allah. Lebih senang lagi Allah itu daripada bangga dan bahagianya orang yang kehilangan unta di tengah padang pasir tadi. Lalu oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memanggil-manggil kita, ya, selalu mengajak kita. Jadi ada undangan Allah Bapak Ibu sekalian, ya, sebagaimana yang diriwayatkan bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah itu ya mempersilahkan, menyambut orang-orang yang ya di malam hari dia menyambut kedatangan orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Allah menyambut di siang hari kedatangan orang yang bermaksiat di malam hari. Allah menyambut kedatangan orang yang bermaksiat di siang hari, disambut oleh Allah di malam hari. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menanti kedatangan kita. Jadi indahnya dan nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, ya, ibu-ibu sekalian, adalah di saat kita diberikan kesempatan taubat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ya, at-taubatu wajibatun 'alad dawam. Taubat itu wajib selalu kita harus laksanakan. Maka
berdosa tak berdosa, kita setiap hari kita mesti bertaubat kepada Allah. Apa sebab? Karena Allah itu senang dengan kedatangan kita bertaubat kepadanya. Maka dalam konteks taubat ini, ibu-ibu sekalian, kita mesti berhati-hati dalam beberapa perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berhati-hati kita dari menganggap kecil sebuah dosa. Ya, jadi kita mesti berhati-hati jangan menganggap kecil sebuah dosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang beriman itu yara zunubahu, dia menganggap dan melihat dosanya itu ka'annahu fi asli jabalin, seolah-olah ia berada di puncak, di bawah gunung, di atasnya adalah gunung yang tinggi, ya khafu ayyaqa'a alaih, hampir-hampir dia takutnya itu kalau dia berada di puncak gunung, dia khawatir jatuh ke bawah. Atau ketika dia berada di lereng gunung itu, kekhawatirannya itu adalah jangan-jangan gunung ini tumpah nanti menghancurkan dirinya, terhimpit oleh gunung itu. Ibu-ibu pernah enggak sampai ke puncak gunung? Pernah mendaki enggak dulu? Enggak pernah ya. Nah, kalau zaman kami sekolah dulu di Padang Panjang kan ada 2 gunung besar itu, Singgalang dan Merapi. Jadi kami pada tahun 2005 dulu mendaki gunung Merapi, bukan Singgalang ya, Merapi. Itu kalau naik ke puncak Merapi itu ya luar biasa dingin di atasnya. Naik itu sekitar 6 jam ya mendaki. Nah itu kecil sekali nampak di bawah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sempatlah terjatuh waktu itu beralamat akan mati. Tidak ada jalan selamat itu ya, apalagi jatuh ke kawahnya yang saya berdiri di tepi kawah tuh, memang kojo tak dikojon nampak ya, memang cari-cari karajo kecil orang Pak ya. Kalau sempatlah terpeleset aja sedikit itu habis. Untunglah masih ada juga ya, sampai sekarang masih panjang usia kita, panjang umur. Nah jadi begitulah kita melihat dosa itu, rasa-rasa akan terjatuh ke bawah, sebagaimana apabila kita berada di bawah melihat besarnya bukit itu, seolah-olah kita akan tertimpa. Jadi begitulah kita hendaknya memandang sebuah dosa. Jadi jangan dianggap remeh ketika kita menyebut kekurangan orang lain ya. Perangai ibu-ibu ini atau perangai kita paling nikmat itu adalah menggunjing orang lain. Iya enggak Bu? Nikmat sekali menggunjing orang lain tuh. 2 jam 3 jam tak terasa itu. Ya ibu ini begini, oh iya ibu, oh dia kemarin tuh iya Bu? Ini nampak dari wajahnya ya, jadi kita ya pada saat itu ya ibu-ibu sekalian, kita sedang menyantap bangkai saudara kita itu ya. Nah itulah, jadi makanya mulut orang yang bergunjing itu bau aroma lisannya itu sangat busuk ya. Kenapa? Karena dia seolah memakan bangkai saudaranya. Maka hati-hati berdusta ya, bersumpah palsu, berbicara yang kotor, kemudian yang dosa-dosa lisan, semuanya jangan dianggap remeh, karena bahaya kita nanti ya, justru itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kami mendapati para salafus saleh itu mereka tidak menganggap amalan seperti khatam Al-Quran, baca Al-Quran, salat sunat, puasa sunnah, dan salat malam yang lama itu, mereka tidak menganggap amal-amal itu sebagai amalan yang hebat. Tetapi apa? Bagi mereka amalan yang hebat itu adalah fil kaffi an a'radin nas, ketika dia mampu menahan lisannya untuk tidak mengomentari orang lain yang berujung menyebut kekurangan dan keburukan orang
orang lain. Nah, jadi ternyata para salaf itu menganggap inilah amalan yang paling berharga, menahan lisan untuk tidak mengomentari orang lain. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sesekali kita menganggap remeh atau menganggap kecil dosa yang kita lakukan. Maka dalam hal ini Bilal bin Sa'ad berkata, la tanzur ila sigharil khati'ah. Janganlah engkau lihat kecilnya dosa yang engkau lakukan, walakin inzur, tetapi lihatlah ila azamati man asaitah. Lihatlah betapa besarnya zat yang engkau maksiati. Jadi jangan tengok dosa yang kita kerjakan, tetapi perhatikan kepada siapa kita sedang bermaksiat. Itu konsep hidupnya di situ dalam tata cara etika kita bersama Allah. Jadi ini kan cuma dosa kecil, nggak masalah katanya. Ini kan hanya dosa-dosa kecil. Ketahuilah ibu-ibu sekalian dan para santriwati, para ustazah semua, justru orang banyak terjatuh di batu itu kecil. Ya, kita terplesetnya kadang jatuh terhempas itu di batu kecil. Justru kalau batu besar kita berhati-hati. Nah, oleh karena itu kata Bilal bin Sa'ad, hendaklah kalian perhatikan kepada siapa kalian sedang bermaksiat. Jangan anggap remeh sebuah dosa. Nah, lalu pembahasan kita selanjutnya adalah tariqut taubah. Cara kita bertaubat kepada Allah kalau kita sempat melakukan dosa. Apa kata Nabi, riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, ma min rajulin yuznibu zamban, tidaklah seseorang melakukan sebuah dosa lalu setelah itu muncul penyesalan di dalam hatinya. Jadi ibu-ibu, kalau kita berbuat dosa, kalau masih merasa kita itu adalah perbuatan salah, ya, sehingga hati kita tidak nyaman, itu alhamdulillah masih ada setitik iman. Atau harus disyukuri yang sedikit itu. Karena ada orang yang bermaksiat, dia tidak ada lagi rasa bersalah atas maksiat yang dia lakukan. Tapi kalau kita ya masih sempat juga kita misalnya, kan biasanya setiap kita berdosa itu tidak nyaman hati kita kan Bu ya. Ya, halo adik-adik santriwati, begitu biasanya ya? Iya begitu. Nah, sekali kita bermaksiat, rasanya tidak nyaman di dalam hati. Pernah dulu, ini cerita Ustadz di pondok dulu ya. Jadi ada kawan nih pelit sekali. Saking pelitnya, kalau sudah basi lauk yang dikirim orang tuanya kepada dia, baru diberikannya ini perangai anak pesantren lah ya. Nah, jadi kalau udah hampir-hampir basi, udah habis sama dia lagi dibagi, baru dibaginya ke kawan-kawan. Akhirnya waktu itu sepakatlah kami ibu-ibu, ini harus kita kasih pelajaran. Jadi ketika dia pergi sekolah, kemarinnya dia dapat kiriman dari orang tuanya. Kami tahu biasanya apa kirimannya. Ya, kalau enggak ayam goreng campur ayam goreng lado hijau. Ya, kemudian ikan teri dikasih yang bulat-bulat tuh kacang tanah. Kemudian ada makanan khas itu tempoyak apa gitu ya, asam durian. Kami udah tandai itu biasanya itu selalu yang dikirim oleh orang tuanya. Nah, karena dia ini pelit, kita kasih pelajaran. Pas dia berangkat sekolah, kami tugaskan beberapa orang untuk mengguncang lemarinya. Ya, mengguncang ya. Habislah gitu kan. Lalu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, diletakkan baik-baik lagi di kamar itu. Nah, jadi pas istirahat zuhur, ya, selesai sholat zuhur, dibukanya lah lemarinya untuk makan. Dia biasanya kalau datang lauknya itu diam-diam dimakan tuh. Nah, kami menderita semuanya gitu kan. Ya, dia dapat kiriman lauk, nggak ada lu bagi sama kawan. Jadi diam-diam dia masuk ke kamarnya, dibukanya lemarinya. Tengango dia, Pak. Bu. Itu tengango.
kaget dia karena baju, ya, sarung apa semuanya sudah bercampur baur dengan kacang tanah dengan ikan teri. Ya, akhirnya mengadulah dia ke ustaz, ya, ke pembimbing asrama, dan saya terlibat waktu itu. Ya, saya terlibat karena saya ketua asrama. Saya terlibat, mau tak mau terlibat karena saya tahu rencana mereka, lalu saya tak halang, itu masalahnya. Tapi rasa dalam hati merasa tak nyaman. Sampai kami semuanya disidang oleh oleh pembina asrama, ketua asrama. Siapa kan? Saya, Zulikrami, Ustaz. Kenapa dibiarkan kawan-kawannya begitu? Ya, ini rencana kawan-kawan untuk ngasih pelajaran sebenarnya, Ustaz. Karena kawan kita nih terlalu pelit. Masa ya kami jarang dapat kiriman, ya sesekali dia selalu dapat kiriman, tak terbagi agak sedikit untuk kami, Ustaz. Itu pun dia baru mau membagi, kata kami waktu itu, kalau sudah mau basi, kan kurang lomak namanya macam itu tuh kan, ya. Nah, oh begitu kata Ustaz itu. Besok kalau ada yang kayak gitu buat lagi ya katanya. Jadi dapat inilah kami dari Ustaz, dapat walaupun kerja itu salah, tapi dapat pembenaran, tapi perasaan tetap tidak enak. Ya, akhirnya saya juga minta maaf. Mohon maaf ya, saya sebagai ketua asrama, iyalah katanya. Ya mau tak mau dia tuh dimaafkannya kan. Ya, akhirnya apa Bu? Ternyata hebat juga, ya. Efek dari itu akhirnya dia tidak pelit lagi. Jadi setiap datang lauknya diajaknya kami pun begitu, setiap datang kiriman orang tua makan ya sedikit sama dicicip sama dibagi, dan alhamdulillah ada efeknya juga. Tapi itu bukan untuk ditiru, ya. Nanti terinspirasi pula santriwati ini kan dibuatnya begitu kan, marah ustazah nanti ini ajaran sesat yang tak boleh dibuat. Ini pelajaran. Nah, intinya apa? Ada rasa bersalah. Kalau masih ada rasa bersalah kepada Allah itu atau kepada orang lain, masih ada sejumput setitik iman di dalam kalbu kita. Nah, lalu kembali kita ke kajian kita tadi, tariqut taubah tadi, tidaklah seseorang dia berdosa, lalu ketika ada rasa berdosa itu muncul, apa yang dia lakukan? Fayatawadda wa yuhsinul wudu. Lalu dia wudu, lalu dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Summa yusalli rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Wa yastaghfirullah, lalu dia beristighfar. Illa ghufira lahu. Kecuali pasti Allah akan mengampuni. Jadi cara kita bertaubat di antaranya adalah dengan teknis setelah melakukan dosa muncul rasa penyesalan, lalu kita berwudu, memperbaiki wudu kita. Lebih elok lagi kita mandi taubat, ya, mandi bersihkan diri zahir, ya, dan batin kita, kemudian berwudu, memperbaiki wudu dan menyempurnakannya, salat 2 rakaat, lalu setelah itu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka insya Allah Ta'ala akan mengampuni. Itu caranya. Di ibu-ibu kalau sudah ngambil uang suami misalnya, ada perasaan berdosa gitu. Tapi kalau masalah ngambil uang suami ini urusan dengan manusia atau urusan dengan Allah nih? Manusia. Kalau misalnya nengok HP suami, misalnya suami sering main HP sendiri jauh-jauh dari ibu, itu ibu tengok diam-diam, boleh apa tidak? Boleh. Ini boleh, jangan-jangan ada sesuatu gitu ya. Ya, enggak boleh Bu, itu enggak punya ibu tuh. Ngapa boleh ibu-ibu cari tahu, ya? Nah, atau kita ambil contoh lain, misalnya kita setelah melakukan sebuah maksiat langsung kita berwudu, salat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hal yang penting pula kita lakukan dari taubat itu adalah ihzarit taswib. Hati-hati jangan menunda
nunda. Oh, enggak usahlah sekarang, besok aja lah taubatnya. Nah, sampai hari besok dibilang lagi, jangan hari inilah, besok aja lah kita taubatnya. Ya, jadi yang direncanakan besok, dan ternyata besok itu tidak pernah datang. Wala yatil ghadu abadan, dan tidak pernah datang besok itu selamanya. Kenapa? Karena kita selalu menunda. Jadi disebutkan oleh Syekh Ibnul Qayyim di sini, apa kata beliau? Inna aktsara ahlin nar, sesungguhnya yang paling banyak di neraka itu nanti adalah minal musawwifin, yaitu orang-orang yang selalu menunda taubat. Jadi belum sempat taubat dia lagi, mereka sudah mati. Orang-orang yang menundanya. Nah, dan ternyata inilah yang menyebabkan seseorang itu nanti masuk ke dalam neraka. Jadi rupanya di neraka itu ada orang-orang yang mereka suka menunda-nunda untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara cara taubat tadi adalah ketika kita beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu pula kita rupanya untuk mengistighfari istighfar kita tadi. Ya, jadi satu istighfar membutuhkan kepada istighfar yang lain. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yaitu orang-orang yang apabila berbuat keji, berbuat kemungkaran atau berbuat dosa, mereka langsung terkoneksi kepada Allah, zakarullah, langsung terkoneksi kepada Allah, ada rasa bersalah, lalu setelah itu fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mengampunkan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, lalu mereka tidak terus menerus melakukan dosanya itu sedang mereka mengetahuinya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man qala, siapa yang mendawamkan, merutinkan mengucapkan astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa yang terjadi ketika kita merutinkan istighfar ini? Ghufirat zunubuhu wa in kana farrun minaz zahfi, dosanya diampunkan oleh Allah sekalipun banyaknya seperti banyak buih di lautan. Makanya kita habis salat itu kan mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau kita rutinkan istighfar dengan kalimat yang seperti tadi, diampunkan dosa kita sekalipun dosa itu banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah barangkali ya hal-hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan persoalan taubat ini, yang mudah-mudahan kita setiap harinya tergerak untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti kita di setiap detik-detik yang kita lalui di dalam hari-hari kita itu pasti ya ada di sana kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala dosa dan kesalahan kita itu kita tutup dengan istighfar, astaghfirullahalazim, dan banyak mengucap istighfar adalah bahagian dari cara kita bertaubat kepada Allah. Dan jangan, ada dua kata kunci tadi,
jangan menunda-nunda dan jangan menganggap remeh sebuah dosa. Jangan menunda-nunda, jangan mengecilkan dosa yang kita perbuat, tetapi ketahuilah, ingatlah kebesaran kepada siapa yang sedang kita maksiatkan pada waktu itu. Maka hiasilah lisan kita dengan selalu beristighfar. Dan ingatlah ibu-ibu, sebelum tidur jangan pejamkan mata, jangan tidur sebelum istighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nak mati, ibu matilah lah. Ya. Ya. Iya, kan ada selesai kan? Nah, urusan dengan manusia ada selesai, istighfar sudah, la ilaha illallah sudah, salawat kepada Nabi, dapat syafaat Nabi insyaallah. Ya, itulah bahasanya tadi, kalau ibu nak selesai malam itu selesailah. Ya, tapi semuanya terpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memperbanyak dan mempersiapkan bekal, karena kita tidak tahu kapan kita berangkat, sedangkan keberangkatan itu pasti. Nah, jadi siap tak siap kita, keberangkatan itu, perjalanan itu pasti. Jangan dikira setelah kita mati selesai, tidak. Justru setelah kita mati itu, disitulah perjalanan itu dimulai. Dari mana bekalnya? Bekalnya kita ambil di masa-masa kita hidup di dunia. Maka di antara bekal itu adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan untuk kita diskusikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum saat kita menagih hutang? Lagi-lagi hutang, ya. Kita menagih hutang, orang tersebut selalu menghindar, ya, hingga kita lelah menagihnya lagi dan lagi. Akhirnya kita membiarkan. Kalau sudah diminta tak mau juga dia, kita tagih, selalu menghindar, selalu sembunyi, selalu banyak alasan. Kan ada tipe makhluk seperti ini kan? Ada. Ya, tak banyak. Wah, komentar ibu tuh banyak, pengalaman ibu tuh nampaknya. Tapi hati ini masih selalu mengingatnya. Ya, jadi untuk merelakan tak juga bisa. Ya, tergantung ibu. Ya, kalau ibu tak bisa merelakan, maka ibu akan menerima nanti. Kalau sebelum mati dia apa tadi? Kalau dia tak membayarnya sampai dia mati dan ibu tak merelakan, maka perkara ini akan berlanjut nanti sampai di akhirat. Jadi alangkah lebih elok ibu-ibu kalau hutangnya ndak terlalu besar, kecil cuman, ya, relakan dan maafkan, dan insya Allah pahalanya akan besar. Tapi kalau rasanya agak 1 miliar kan sulit juga itu merelakannya kan. Nah, jadi bagaimana caranya? Tentu melakukan pendekatan yang baik kepada orang tempat yang dia berhutang kepada kita tadi. Jadi kalau ditanya seputar hukum, ya menagih, ya boleh kita tagih, ya boleh kita tagih. Lalu kalau ditanya seperti apa urusan hati kita karena sepenuhnya tidak bisa merelakan, ya nanti akan berurusan perkara ini di akhirat. Yang penting kita ingatkan dia, hi friend, gitu kan. Nah, ini nggak selesai di sini saja, tapi nanti selesainya ya berujung kepada persoalan di akhirat. Di alam kubur pun sudah mulai nanti masalah hutang ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau ditanya hukum, maka di aspek hukum menagih hutang itu boleh, ya, boleh. Dan bahkan mungkin bisa menjadi wajib kalau kita tengok orang ini terbiasa berhutang dan meremehkan hutang. Karena ada tipe manusia yang meremehkan hutang.
Lalu ketika kita tagih supaya dia bertanggung jawab. Nah, jadi kalau hati sepenuhnya tidak merelakan akan berujung kepada masalah ini diselesaikan di akhirat. Tetapi kalau dimaafkan, kalau direlakan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu yang bertanya nih, kira-kira hutangnya orang tuh apa? Jangan-jangan cuma sekilo terung dah, atau hanya seikat pucuk ubi? Ya kalau begini kayaknya ini sepertinya tentu tidak hutang yang kecil-kecil ya. Nah, mintalah selalu tagih supaya orang itu tidak terhubung kait nanti dalam tidak bermasalah nanti di akhirat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum umrahnya seseorang yang kesehariannya dalam salat masih bolong-bolong? Ya, dengan niat mungkin hati yang keras dapat hidayah saat umrah hingga bisa lebih baik lagi. Bagaimana hukum umrahnya? Ya umrahnya salah. Ya, kalau yang ditanya aspek hukum, kalau terpenuhi syarat dan rukun maka sebuah amal dikatakan sah. Kalau dibawa dia umrah, syarat umrah dan rukun umrah apa? Ya diantaranya ihram, ya kemudian menjaga diri dari pantangan ihram, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, selesai maka umrahnya sah, tidak masalah. Kita bawa mereka untuk pergi umrah, ya. Yang jika kesehariannya salatnya masih bolong-bolong misalnya, tidak masalah, ya boleh kita bawa. Karena untuk umrah itu tidak harus orang yang melakukan umrah itu mesti pula dia harus taat, tidak ada rukun umrah yang melakukan umrah itu harus taat, tidak. Jadi silahkan dibawa, ya dengan niat. Ya, mungkin nanti ketika di sana dia mendapat hidayah, atau setidaknya nanti dia kita letakkan di tempat mustajab, dia berdoa atau kita mendoakannya. Kalau perlu ambil air zam-zam tuh, siram dengan air zam-zam tuh dia. Ya, jadi setan-setannya hilang gitu kan. Ya, jadi boleh, ya boleh ibu kalau kita membawa umrah orang yang seperti ini. Jangan-jangan nanti pulangnya dia, ya kan ini perjalanan spiritual, bisa jadi pulangnya nanti dia tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pertanyaan keduanya, dalam keadaan di atas bagaimana sikap kita? Bolehkah menolak ajakan hadiah umrah tersebut karena sadar diri hati ini belum pantas? Ya, atau bagaimana? Kalau ada orang yang ngajak, terimalah Bu. Ya, kalau ada orang yang ngajak, apa salahnya? Jadi kalau ada dalam kondisi, walaupun kita merasa belum sempurna, ada orang yang mengajak kita untuk umrah, maka terimalah ajakan itu. Karena bisa jadi nanti dengan itulah semakin kokoh kita beribadah kepada Allah. Artinya ibu ini kan dapat, orang ini kan dapat durian runtuh. Orang payah-payah nak pergi umrah, dia sudah diajak. Ayolah saya ajak lah ibu-ibu umrah semuanya ya. Tapi saya ajak aja. Ya, saya yang bayarkan. Mau? Oh, kapan kita berangkat? Bulan apa? Maunya? Ya, setelah Lebaran Haji, berarti Agustus kita berangkat ya. Serius ini? Saya yang bayarkan. Saya ajak ibu-ibu, saya yang bayarkan. Tapi uangnya setor dulu. Setor dulu lalu saya ya. Ya. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk berhaji atau berumrah. Jadi kalau ada kasusnya seperti ini, bersyukurlah diberikan kesempatan untuk melaksanakan umrah walaupun kita merasa tidak pantas. Jadi ada jamaah saya, dia sholatnya juga bolong-bolong, istrinya yang taat. Jadi dibawanya lah suaminya ini. Akhirnya sampai di Mekah, sampai di Madinah, selalu saya kawal. Dalam artian saya sentuh hatinya. Lihatlah Pak, begini. Alhamdulillah pulang dia berubah. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Kalaupun tak berubah, dia ada suatu saat dia nanti akan berubah. Jadi sabar-sabarlah ya jika kita menghadapi kondisi seperti ini.
Pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah taubat seseorang tertolak dan tidak diterima, Ustaz? Ada. Jadi taubatnya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, istighfarnya tidak diindahkan. Apa sebab? Di antara sebabnya karena masih makan haram. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Kemudian rumah tempat tinggal juga berasal dari yang haram. Tak pernah orang ini nanti akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia masih membangkang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi hati-hati, istighfar pun dia kepada Allah nanti, tapi dengan orang tua tak selesai, maka ya tidak akan diterima oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu berada di ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah disebabkan murkanya orang tua. Nah, itu setidaknya dua hal itu selesaikan terlebih dahulu supaya taubat kita diterima. Bagaimana caranya, tipsnya agar taubat kita diterima? Ya tadi, ya, perbaiki dari yang haram-haram, perbaiki hubungan kepada kedua orang tua, jangan menganggap remeh dosa, jangan menunda-nunda. Dari hati kita kembali kepada Allah itu, maka Allah akan menyambut kita. Karena demi Allah, ibu-ibu sekalian, nikmat sekali hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nikmat sekali. Ya, jadi sekali kita membuat dosa, itu muncul di dalam hati kita rasa tidak nyaman, iya kan? Nah, misalnya ibu-ibu udah terbiasa setiap malam sebelum tidur baca Quran, baca Yasin. Kalau tinggal itu rasanya ada yang kurang dalam hidupku. Gitulah kira-kira ya. Tapi itu bukan gombal ke suami itu, ya, atau gombal suami ke ibu, tidak, ya. Tapi memang ada rasa yang kurang. Jadi caranya seperti yang sudah kita sebutkan. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Kan kita sudah bahas dulu nih, ya. Ghibah dalam artian kita terpaksa menyebut kekurangan orang lain dengan 6 tujuan kalau tidak salah. Ya, diantaranya apa? Misalnya kita terpaksa menyebut orang itu supaya orang lain berhati-hati dari keburukannya. Misalnya orang itu pemimpin yang zalim atau ahli maksiat. Setiap lewat di blok mana dia selalu mengganggu orang. Lalu kita bilang ke orang yang baru masuk ke komplek itu, jangan lewat di blok sekian karena ada si fulan. Karena si fulan itu baji titik-titik. Jadi boleh kita dalam rangka mengingatkan orang lain. Atau misalnya ketika saya datang bertanya ke ibu, Bu, ibu kenal ibu si Ano. Lalu lita'rif, ibu-ibu saya perlu menjelaskan kondisinya supaya ibu tahu orang yang saya cari. Oh, ibu yang agak gagap tuh, kalau ngomong dia gitu kan. Jadi kan kita menyebut keburukan orang nih, tapi demi untuk ta'rif, ya. Itu diperbolehkan. Jadi dengan tujuan-tujuan seperti yang disebutkan tadi, dibenarkanlah kita dalam tanda kutip terpaksa menghibah, ya. Tapi kalau dengan tidak tujuan seperti itu, maka hukumnya haram. Jadi ada kondisi-kondisi dan saat-saat di mana ghibah itu diperbolehkan dalam artian, dalam konteks seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, demikian. Biasanya pertanyaannya banyak, ini cuma 3. Biasanya kalau tidak banyak pertanyaan, kaji itulah masuk, ya, ke dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita untuk menyegarkan iman kita, untuk menyegarkan ruhiyah kita, untuk memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini singgah di hati ibu-ibu semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa, dan sebelum berdoa marilah kita istighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wamhu 'anna hawbatina wastur 'uyubana wa awratina wa amin rawatina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan lana min kulli da' wa afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.